Pengertian sepak bola yaitu sejarah, peraturan, teknik dasar, dan manfaatnya. Yang pertama, pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda, dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Yang kedua, sejarah permainan sepak bola. Kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 sebelum Masehi, dengan nama permainan cuju. Cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun, permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan klub sepak bola. Namun kehadiran klub sepak bola ada sejak pada abad ke-15. Tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Yang ketiga, peraturan sepak bola. Peraturan permainan sepak bola dibagi beberapa bagian. A. Peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan, bola harus masuk ke gang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. B. Peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi dua bagian. 45 menit pertama, kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit, berikut dengan tambahannya maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti akan dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. C. Peraturan tentang jumlah pemainan. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja. Dalam pertandingan dengan masing-masing tim, dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain setiap sesi. Dari setiap tim akan ditunjuk satu kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. D. Peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan satu wasit dan 2 asisten wasit. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan sebagainya. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat. Biasanya pemain dikeluarkan dari lapangan hijau. Yang keempat, manfaat permainan bola. A. Menambah kebugaran dan stamina. B. Meningkatkan kerja tim dan sosial. C. Baik untuk kesehatan mental. B. Baik untuk kognisi. E. Membantu problem solving anak. Yang kelima, ukuran lapangan. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA atau FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 hingga 110 meter. Sementara lebarnya 64 hingga 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. 6 teknik dasar. A. Teknik dasar mengoper bola atau passing. Ada beberapa teknik passing yang baik agar bola dapat terakurasi dan sampai di kaki teman tanpa direbut oleh tim lawan. Berikut beberapa teknik passing.
Yang pertama, inside of the foot or pass pass atau kaki bagian dalam. Yang kedua, outside of the foot atau kaki bagian luar. Yang ketiga, in-step drive. Yang keempat, chip pass. B. Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga, menahan bola dengan kaki bagian luar. C. Menggiring dribbling atau bola. Kedua adalah keterampilan menggiring bola, di mana keterampilan ini berkaitan dengan kontrol penuh terhadap bola. Yang pertama, dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Yang kedua, dribbling dengan sisi bagian kaki luar. Yang ketiga, dribbling menggunakan kura-kura kaki. D. Mengontrol bola. Dengan kontrol bola yang baik, seseorang dapat menerima operan dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Selain itu, kontrol bola adalah kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. E. Kontrol bola. Kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. Yang ketujuh, tokoh terkenal. Pada Maret 2020, majalah French Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo.